Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah ide yang luar biasa kuatnya, komunikasi non-kekerasan. Intinya, gimana sih cara kita mengubah konflik menjadi koneksi? Oke, untuk mulai coba kita pakai metafora yang kuat ini deh. Bayangin kata-kata kita itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi jendela yang bikin kita nyambung sama orang lain, atau malah jadi dinding yang memisahkan kita. Nah, metafora tadi itu langsung bawa kita ke pertanyaan yang krusial banget. Katanya kan manusia itu dasarnya punya welas asih. Terus kenapa ya kita sering banget malah bangun dinding? Sebenarnya omongan kayak gimana sih yang bikin kita jadi jauh dari orang lain? Nah, ini dia nih biang keroknya. Dalam buku ini disebut komunikasi yang mengasingkan. Ini tuh tipe bahasa yang ngejebak kita dalam dunia benar salah, baik buruk, dan biasanya akarnya itu dari penghakiman moral. Coba deh lihat bedanya di sini. Di satu sisi ada penghakiman moralistik, kayak bilang, kamu egois banget. Ini langsung nyerang karakter orangnya kan? Jelas ini bangun dinding. Nah, bandingin sama yang di sisi satunya, yaitu observasi. Kita cuma bilang apa yang kita lihat tanpa ngejudge. Ini yang membuka jendela untuk ngobrol. Dan ternyata, dinding ini bukan cuma soal ngejudge loh. Ada bentuk lainnya. Misalnya, suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Terus menyangkal tanggung jawab, kayak ngomong, ya gimana kan saya disuruh atasan. Atau menyampaikan keinginan kita tapi kayak maksa, jadi tuntutan. Semua ini tanpa kita sadari ngeblok ulas asih kita. Oke, jadi kalau tadi itu semua dindingnya, pertanyaannya sekarang gimana cara kita bangun jendela? Nah, solusinya ada pada sebuah pendekatan yang sadar, yang disebut komunikasi non-kekerasan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya dan gimana ini bisa mengubah total cara kita berhubungan dengan orang lain. Penciptanya, Marshall Rosenberg, menekankan banget satu hal. Komunikasi non-kekerasan atau NVC ini bukan sekedar teknik atau trik ngomong. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini soal keinginan yang tulus dari dalam hati untuk menciptakan aliran welas asih. Intinya, memberi dari hati. Jadi poin kuncinya tuh ini, NVC itu adalah sebuah proses yang disengaja. Kita secara sadar mengarahkan perhatian kita ke sebuah titik di mana kita punya peluang paling besar untuk dapetin apa yang kita cari. Dan apa itu? Ya, koneksi. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi gimana cara prakteknya? Mungkin kedengarannya ribet, tapi percaya deh, kerangkanya itu ternyata sederhana banget. Semuanya cuma berpusat di 4 komponen utama. Dan ini bisa kita pelajari kok. Nah, ini dia 4 langkahnya. Prosesnya ngalir banget kok. Pertama, observasi. Kita cuma sebutin apa yang kita lihat secara fakta, tanpa ngejudge. Kedua, perasaan. Kita ungkapin apa yang kita rasain soal observasi tadi. Ketiga, kebutuhan. Kita sambungin perasaan kita itu sama kebutuhan apa sih yang sebenarnya lagi kita perluin. Dan terakhir, keempat, permintaan. Kita ajukan permintaan yang spesifik dan positif. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya langsung ya. Coba perhatiin kalimat ini. Ada observasi, yaitu kaos kaki kotor. Ada perasaan, yaitu jengkel. Ada kebutuhan, akan kerapian. Dan ada permintaan yang jelas, spesifik banget, dan yang paling penting, sama sekali nggak ada nadanya lain. Nah, ini bagian yang sering kelewat tapi penting banget. Salah satu kunci NVC itu adalah kita harus kaya sama kosakata perasaan. Kenapa? Biar kita bisa ngungkapin dengan jelas apa yang sebenarnya kita rasain. Jadi nggak cuma pakai kata-kata umum kayak, aku ngerasa nggak enak, atau aku baik-baik aja. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan gampang kalau cuma buat masalah kaos kaki kotor. Tapi, gimana kalau situasinya jauh lebih ekstrim? Apa NVC ini masih ampuh? Nah, sekarang kita bakal lihat sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Bayangin ini, Marshall Rosenberg ada di sebuah masjid di kamp pengungsian di Bethlehem. Di depannya ada sekitar 170 pria Palestina. Tegang? Banget. Dia sadar betul kalau orang-orang di sana marah besar sama Amerika karena isu pasokan senjata ke Israel. Dan bener aja, tiba-tiba di tengah-tengah acara, seorang pria loncat, berdiri, dan nunjuk dia sambil teriak, "Pembunuh! Pembunuh anak-anak! Algojo!" Dan gak cuma dia, puluhan orang lain langsung ikut-ikutan. Sekarang, coba pikir, kalau kita di posisi dia, apa yang kita lakuin? Pasti bela diri kan? Tapi Rosenberg, dia nggak gitu. Dia sama sekali nggak defensif. Justru, dia fokus 100% untuk nangkep apa sih perasaan dan kebutuhan di balik teriakan penuh amarah itu. Dia coba nebak dengan tulus. Dan pria itu jawab, masih dengan nada marah, "Jelas saya marah. Anda pikir kita butuh gas air mata? Kita butuh selokan? Kita butuh rumah? Kita butuh negara sendiri." Wow. Di sini kemarahannya terkonfirmasi dan
langsung kelihatan kan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang nggak terpenuhi. Rosenberg tetap tenang, dia terus mendengarkan, terus merefleksikan balik apa yang dia dengar. Dia nggak nganggep teriakan tadi sebagai serangan, tapi sebagai sebuah hadiah dari sesama manusia yang lagi berbagi rasa sakitnya. Dan dialog ini lanjut terus selama hampir 20 menit. Rosenberg nggak bilang iya, saya setuju, atau oh, saya nggak setuju. Sama sekali nggak. Dia cuma di sana, mendengarkan, dan menerima semua rasa sakit dan frustrasi pria itu dengan empati penuh. Sampai kapan? Sampai pria itu merasa benar-benar didengerin dan dipahami. Dan hasilnya, ini yang bikin merinding. 1 jam kemudian, pria yang sama, pria yang tadi manggil dia pembunuh, justru ngundang Rosenberg ke rumahnya untuk makan malam Ramadan bersama. Luar biasa kan? Ini bukti nyata kalau empati itu bisa meredakan situasi sepanas apapun. Wow, kisah tadi nunjukin banget ya kekuatan empati yang luar biasa. Jadi, apa nih pelajaran utamanya buat kita? Dan yang paling penting, kenapa sih ini relevan banget buat kita semua di kehidupan kita sehari-hari? Karena ternyata aplikasi NVC yang mungkin paling penting itu justru bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Ini adalah alat yang super ampuh untuk berulas asih pada diri sendiri, buat ngubah cara kita ngomong ke diri sendiri pas kita bikin salah. Jadi nggak lagi ngejudge diri sendiri. Nah, sebagai penutut, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau setiap konflik yang kita hadapi, kita lihat bukan sebagai perang yang harus dimenangkan, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk memahami kebutuhan yang lebih dalam baik di diri kita sendiri maupun di orang lain. Karena pada akhirnya ya itu tujuannya, untuk bisa terhubung dengan diri sendiri dan orang lain, dengan cara yang membiarkan welas asih alami kita mengalir bebas. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kali ini.